Assalamualaikum. Baiklah, kita lanjutkan pertemuan kita kali ini, melanjutkan alam inskripsi ya. Ini adalah bagian yang ketiga. Kata-kata Allah itu apa sudah ada dalam inskripsi sebelum zaman jahiliyah. Yang lalu kita sudah membicarakan munculnya kata al-ilah, ilah, dan lah. Sekarang kita munculkan God yang lain, yaitu El dan Al-Lat. Marwan Suhaib merekam satu baris inskripsi kuburan teks Dedanit tertanggal 1 BCE sebagai berikut. Ini ada dalam Binet, KHF, KBR, IL, BN, Amatel, IL, KBR, IL, son of, maksudnya KBR, IL, son of Amatel, IL, king of Dedan. Jadi di sini ada kata L. Yang dimaksudkan adalah Sam. Faktanya alat menikmati ketenaran yang luas di timur dekat kuno disebutkan dalam masyarakat berbeda. Jadi prasasti Aram di Tel El Maskuta memberikan bukti bahwa orang Khedar menyembah ilat atau alat pada abad ke-5 BCE. Di sebuah kuil Arab Utara di Mesir, salah satu prasasti tersebut berbunyi that which Kainu Bargesem, king of Kedar, brought in offering Han Ilat, bahwa yang dibawa oleh Kainu Bargesem, Raja Kedar, sebagai penyembahan kepada Han Ilat. Selain itu ada catatan bahwa bentuk alat dalam bahasa Ibrani ilat, lat dalam prasasti Lihyani Tamudik, lat dalam bahasa Nabatean, dan lat dalam bahasa Al-Quran semuanya muncul. Altib telah menerbitkan ulang jumlah grafiti Minean dari Qasis Al-Ula yang berasal dari abad ke-5 BCE. Di antaranya salah satunya memuat nama Minean WB, WHB, IL.
hadiah L God. Al-Talib mencatat halaman 241 bahwa nama WHB L sangat populer di kalangan komunitas Minaen di Arabia Selatan, dan karena nama tersebut ditemukan di daerah Arabia Utara, kita sekarang punya bukti bahwa orang Minaen menghuni Arabia Utara atau setidaknya berhubungan dengan bagian Jazirah Arab tersebut. David Kidd menyatakan bahwa dalam bahasa Semit, kata tertua yang paling umum untuk God mempunyai pengesahan sebagai berikut. Akadian ilun, plural ilu, ugaritik il, jamak ilum, lhm, Elohim, yaitu ilu iluma, Ibrani el, Venesia, Aramaik, Arab, dan Arab Selatan kuno, il. Hal ini memerlukan konstruksi bentuk proto-Semitik il dalam bahasa Semit Tengah. Kita juga menemukan bentuk yang diperluas bahasa Ibrani Eloah, kebanyakan dalam bentuk jamak Elohim, bahasa Aram Elah, ya alef ha, bahasa Arab ilah, bahasa Arab Selatan kuno ilah, sorry. Aramaik. Minggana dalam bukunya menuliskan, we learn this from the mouth Maryam Alaha of good memory. Selanjutnya ia juga merekam tulisan sebagai berikut. He was taught the Lord's Prayer laku Mara and Kadisa Alaha. Selanjutnya ia menuliskan ketika Yab Ham Alaha pertama 415 sampai 420 Nestorian terpilih umat Kristen di Kekaisaran Persia menikmati kebebasan yang diberikan kepada mereka oleh Kaisar Yaskar pertama dan secara resmi ditetapkan dalam Sinode Ishak 410. Sekarang halaman 313 kita sampai pada buku yang paling menarik, sejarah Maryam Alaha, yang sangat penting bagi sejarah agama Kristen di Cina. Protestan menjadi Kristen ke-13. Buku ini diterbitkan di Leipzig oleh Beckjan pada tahun 1888 dan diedit olehnya pada tahun 1895. Barakatullah Asul dalam tesisnya 6P7 170 menyatakan, however, in Sogdian Christian text, this term is used exclusively to render Syriac Alaha God. The only possible example where the Syriac Alaha in Sogdian Christian is used to the story of Daniel. Love the Lord God Allah with your whole mind and with your whole strength, with all your intelligence and with all your mind. Perhatikan 4 huruf inskripsi alef lam he alef. Enrico Marcato merekam begitu banyak nama personal dalam inskripsi Aramaik di Hatera. Ia menawarkan evaluasi linguistik komprehensif terhadap 376 nama pribadi yang dibuktikan dalam sekitar 600 prasasti Aram di Hatera, kota terkenal di Mesopotamia Utara, berkembang pada zaman Patria antara abad 1 BCE dan abad 3 CE. Pada umumnya nama-nama muncul dalam bentuk ABD alef lam he alef, abdi alaha alam, juga bentuk ABD laha, bentuk BD ilahi, abdi my God, alahi. Tidak pernah ditemui munculnya konsonan L kembar, oleh karena itu namanya alaha dalam bahasa Syriak dan Allah dalam bahasa Arab muncul secara independen terlepas dari pengaruh Arab yang melahirkan
takwim dari alaha. Not dalam Biblical Aramaik kata umum untuk God adalah alaf lamed he yang terbaca elah atau elaha, bentuk empatik umum dalam PP Syriak Pesita terbaca Allah single L. Kita punya bukti pengucapan penulisan Aramaik alaf lam he dibaca elah single L bukan double LL. Tidak ada titik dakes tengah pada huruf lamed L. Misalnya dalam Ibrani 5, dalam Daniel 5 ayat 26. 5:26. Denah pepel milik mene menah elaha malkutak wehaslemah. Daniel 2 ayat 47. Aneh malkala dinai min mekasok sialahakon elah elahin umate malken bekaleh razin dia kelta lemikel rasah denah elahakon. Berikut ditampilkan Yunaninya sebagai pembanding. Ini dalam Pesitas Syriak Aramaik alef lam ha elah elaha elaha elaha. Lalu dalam Yunaninya theos. Ini adalah alamat cara menuliskan elah Allah dalam Aramaik. Nah, kalau kita ketikkan Inggris God, lalu kita search, maka hasilnya adalah sebagai berikut. Klik search, maka hasilnya adalah Allah yang ditransliterasi menjadi alef lam he. Alef di sini pakai kurung buka. Sebenarnya ini enggak umum kurung buka ini, melainkan koma di atas. Lalu ya. Jadi akhirnya ketemu God. Ini proper noun kategori God. God itu alef lam he. Alef lam he. Allah bacanya. God. Alef lam he. Ya, God. Bandingkan dengan pemunculan alef lam he dalam program BibleWorks 6. Ini kalau kita bandingkan dengan alef lam he, ya, munculnya dalam 1 Korintus 8:4, Efesus 2 ayat 12 dan 2 Tesalonika 2 ayat 4. Alef lam he, alef lam he, alef lam he. Ini alef lam he, kalau kita klik munculnya 3 kali, 1 Korintus 8 ayat 4, Efesus 2:12 dan 2 Tesalonika 2 ayat 4. Jadi munculnya di sini ya alef lam he, alef lam he. Yang banyak adalah nama empatik. Jadi alef lam he, alef lagi, jadi alaha. Dalam deteksinya Sulaiman Dos
halaman 69 2017 melaporkan bahwa Hele hanya memperhatikan satu kemungkinan referensi yang berdiri sendiri kepada Allah dalam napatian yang muncul dalam sebuah prasasti yang ditemukan di Rufawah yang didedikasikan untuk Allah. Misalnya kata tersebut muncul sebagai kata sifat dalam prasasti Telfakariyah, Elah, Allah, Rahman, Allah, God yang pengasih, doanya baik. Dalam Talmud Palestina, Beresit ber 9a 21, sama seperti aku adalah seorang yang penuh belas kasihan di surga. Dan sebagai kata sifat dalam Talmud Babilonian, Ber 63a 33, pencuri memanggil yang maha penyayang. Selanjutnya halaman 279 disebutkan bahwa Allah ataukah ilah dari Lihan di utara dan Rahman dari Himyar di selatan ditemukan dalam Al-Quran sebagai nama satu-satunya dewa dalam Al-Quran yang kepadanya banyak atribut lain dianggap berasal dari dewa-dewa sembahan lain di wilayah tersebut. Abraham Negev menyebutkan di dalam inskripsi Nabatean tertanggal 88 bulan 88 9 sampai 125 CE yang ditemukan terukir pada batu di atas jurang Ubuda Abdad, tempat Nahal Zin jatuh dalam serangkaian air terjun. Jurang membentuk wadi besar Nahal Zin sebagai berikut. Ini hasilnya, inskripsinya. Nah, ditulis dalam Ibrani, Alaha, Elaha, ya. Elohe, Alaha, Elohe. Ya. Jadi dalam keadaan kontrak, Alha, Elohe, Alha, Alahi. Ya. Ini kita membaca ke Alahi. Karm Alahai ketaba beyadahi. Dalam selasinya, may he remember in good memory before Obodas the God Allah, and may they be remembered. Karm Alahi son of Taim Alahi, statu Obadas Allah the God. Baris ke-6, Karm Alahi wrote this with his own hand. Selanjutnya menurut Stephen Kaufman, Targum Ayub tertanggal abad pertama CE memunculkan THBL Alef Lamhi Alef Alaha. Selanjutnya ia menyatakan halaman P319 bahwa penghilangan waw sebelum Allah tidak berarti bahwa ayat bersangkutan adalah sebuah kutipan. El-Nahme melaporkan bahwa SIS 2 354 diukir dalam trinin utama disebut Kapel Ubodas di Petra, memulai dengan pernyataan DNH SRM Dayebet Bedet Alef Lamhi Alef Beni Bar Obodas Elaha Alaha made by son putra. Terjemahnya, ini adalah patung the God Obodas Alaha dibuat oleh Beni putra PHTYSW putra PTMNN.
Selanjutnya appendix A 33, Badawi mengadakan komparasi frase Aramaik Arabik sebagai berikut. Subahu lalaha, subahu alaha, subahu le alaha lalaha, sama dengan subhan Allah, glorify is God. Subhanallah, subhan Allah, glorify God. Jadi ini mandiri, ya. Subhanallah kepada Allah. Sementara itu appendix B P37 sebagai berikut. Bar Allah, bar Allah. Baluhi de Allah, di Allah. Allah. Nah, Allah itu karena ada definite artikel berarti posisinya adalah absolut, maka mandiri sama dengan Allah. Jadi Allah ini sama dengan absolut tadi, mandiri. Simpulan secara ringkas dapat disimpulkan sebagai berikut. Kata alef lam lam he paling tua muncul pada posisi puisi pre-Islamik semisal Al-Nabihah, Juwair dan sebagainya pada abad ke-6 CE. Selain itu muncul juga kata al-ilah dan ilah. Pada masa-masa sebelumnya hingga abad ke-6 inskripsi memunculkan banyak kata deity God, yaitu lah, al-ilah, ilah, elah, alaha, dan il atau el. Tidak bisa dibuktikan adanya inskripsi yang memuat kata Allah, alef lam lam he sebelum masa pre-Islamik. Jadi sebelum masa pre-Islamik tidak bisa dibuktikan adanya munculnya kata Allah, alef lam lam he. Nah, dengan demikian asumsi bahwa Ibrahim dan Ismail adalah pembawa nama Allah adalah gagal menurut saya, menurut caranya. Baik, sekarang kita bicarakan mengenai etimologi. Secara sederhana malah dibedakan dalam 4 pemahaman, yakni bentuk singkat, kontraksi al-ilah, ini yang paling umum, menjadi Allah, dan ini nampaknya pandangan yang memahami oleh sebagian besar teolog Kristiani barangkali termasuk RAI, meskipun penerapannya secara gramatikal menjadi benar-benar keliru. Bagaimanapun juga prasasti menunjukkan bahwa bentuk al-ilah bukanlah bentuk pendapat etimologi untuk kata Allah, meskipun dari sisi pembaca berlaku pada periode pra-Islam. Dari sudut pandang linguistik, derivasi Allah berasal dari al-ilah sepenuhnya masuk akal. Bukan bentuk ringkas, melainkan sebagaimana adanya. Tidak berasal usul atau sulit dijelaskan asal usulnya. Allah berasal dari al plus lah, sebagaimana ditemukan oleh Christian Prince, The Deception of Allah, Allah Khairul Makirin, volume 1 bahasa Indonesia. Allah berasal dari Aramaik Allah, pendapat demikian ini tidak argumentatif sebab Peshitta Syriac Aramaik mengejanya hanya menggunakan single L, Allah yang common noun, sedangkan Allah double L proper noun. Ya, saya kira sekitar akhir sampai sekian ini pertemuan PPT yang ketiga. Jadi sampai dengan ini tidak bisa ditemukan adanya kata Allah, alef lam lam he dalam inskripsi sebelum puisi pre-Islamik. Berarti anggapan atau asumsi atau klaim bahwa Hanafiyah, agama yang dibawa Ibrahim dan Ismail menggunakan kata Allah itu tidak bisa dibuktikan alias gagal.